Selamat malam Pak Hananto, perkenalkan saya Mutiara Hari Pangestu dengan NPM 0101521164. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjabarkan apa peranan saya dalam USP Skill Argumentatif Esai dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa. Adapun peranan yang saya lakukan dalam UAS kali ini adalah membuat pendahuluan, di mana pendahuluan di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai mengakibatkan banyak penyesuaian dari berbagai bidang. Salah satu yang terdampak adalah pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Melalui surat edaran tersebut, disampaikan bahwa seluruh aktivitas belajar di sekolah dialihkan menjadi belajar di rumah. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia, di antaranya ada Google Classroom, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan yang lainnya. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, pembelajaran daring tetap harus memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Minat belajar dapat diartikan sebagai rasa ketertarikan lebih terhadap suatu hal dan aktivitas belajar tanpa demi. Minat belajar dapat mendukung sikap ketaatan, perencanaan jadwal, dan melakukan secara sungguh-sungguh, menurut Ricardo R. dan Melanie R. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka rumusan masalah pada esai ini adalah 4. Yang pertama ada bagaimana pengaruh kemampuan belajar mandiri terhadap minat belajar daring. Yang kedua ada bagaimana pengaruh efektivitas penggunaan e-learning terhadap minat belajar daring. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh kondisi finansial terhadap minat belajar daring. Yang keempat ada bagaimana pengaruh hasil terhadap minat belajar daring. Adapun tujuan penulisan esai ini ada 4. Yang pertama ada untuk mengetahui kemampuan belajar mandiri terhadap minat belajar daring. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan e-learning terhadap minat belajar daring. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh kondisi finansial terhadap minat belajar daring. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh hasil belajar terhadap minat belajar daring. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.